Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Ada sukacita yang kita rasakan pagi hari ini karena kita akan memulai ibadah kita bersama. Nah, sebelum itu, adik-adik silakan mengambil Alkitabnya masing-masing. Mari kita mengambil posisi tempat duduk yang baik dan juga mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Jangan lupa, dalam ibadah tidak boleh ada yang bermain, tidak boleh ada yang makan, tidak boleh ada yang bercerita. Adik-adik harus tetap fokus dalam ibadah dan mengikuti ibadah dengan aktif. Dan jangan lupa ya untuk absen. Mari adik-adik kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Senang sekali kakak ya, kita boleh berjumpa lagi dengan adik-adik untuk kesekian kalinya. Iya kakak Anna, tentunya adik-adik yang ada di rumah juga senang karena hari ini kita boleh kembali beribadah. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sudah menantikan kita semua untuk datang kepadanya beribadah. Karena itu adik-adik yang ada di rumah, mari sekarang kita mempersiapkan diri kita masuk dalam ibadah. Kita akan nyanyikan lagu apa kakak? Memasuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya. Semua adik-adik bangkit berdiri. dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini beribadah kepada Dia. Salam juga. Kakak Anda, ya, tahu apa saja perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik? Tahu kakak? Tahu? Iya dong. Adik-adik yang ada di rumah tahu? Nah, kalau begitu kakak mau tes dulu adik-adik yang ada di rumah. Tahu atau tidak? Kalau ini perbuatan baik atau tidak? Ayo, perbuatan tidak baik. Betul sekali. Nah, kakaknya? Kalau yang ini, ayo, perbuatan yang baik. Oh, ada lagi kakak? Ada lagi kakaknya. Kalau yang ini? Ayo adik-adik, siapa yang tahu ini perbuatan baik atau tidak baik? Baik. Oh, baik kakaknya. Itu adalah perbuatan yang baik kakaknya. Satu lagi, iya satu lagi kakak Melda. Coba adik-adik di rumah ingat perbuatan baik atau tidak baik. Ayo adik-adik yang ada di rumah, ini perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Ya, tidak baik. Nah sekarang kita akan nyanyikan lagu Tidak, saya tidak nakal. Kakak Anda, kita tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak baik. Iya, kita nyanyikan lagu Tidak.
menjadi anak yang baik karena Tuhan telah baik kepada kita, Tuhan mengasihi kita. Akan tetapi pastinya kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan. Betul Kakak Anna. Tanpa kita sadari, tentunya kita pernah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kakak, kita akan datang mengaku, adik-adik kita akan datang mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan Tuhanku bila hati kawanku. Setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, karena itu mari kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Sama-sama kita mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Nah, karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus berikan pujian kepada Dia, selalu bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Kita nyanyi setinggi-tingginya langit, kita Lebih tinggi kasih Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus.
Tetapi sebelumnya kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang masih kami boleh rasakan hingga pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita dari dalam Alkitab. Kiranya Engkau memberkati kakak yang akan bercerita, pun kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan. Kiranya firman Tuhan dapat tertanam baik di dalam hati kami masing-masing. Ampuni salah dan dosa kami, dengarkan kami yang berseru, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, kita akan dengarkan cerita dari dalam Alkitab, tetapi sebelumnya kakak mau tanya dulu, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ceritanya tentang Yusuf berpindah dari penjara ke istana. Karena apa? Karena ia telah mengartikan mimpi dari raja. Kita akan mendengarkan cerita dari dalam Alkitab. Semua duduk manis. Kita dengarkan ceritanya. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras.
Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Bani Israel, yakni Yakub, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Keluarga Yakub yang tiba di Mesir, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, Setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup, sekarang bolehlah aku mati. dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, Ayahku dan saudara-saudaraku, beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya, telah datang dari tanah Kanaan. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, "Apakah pekerjaanmu?" Jawab mereka kepada Firaun, Hamba-hambamu ini gembala domba. Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku."
Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub. Sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, berjumlah 130 tahun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap di tempat yang terbaik di negeri itu, seperti yang diperintahkan Firaun. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Tuhan telah merencanakan kehidupan kepada keluarga Israel, yaitu keluarga Yakub, dengan mengirim Yusuf terlebih dahulu ke Mesir, dan Yusuf mengalami banyak masalah dan penderitaan. Tetapi lewat itu semua, Tuhan membentuk Yusuf menjadi seorang yang arif, seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Kebenaran pasti akan selalu menang. Ada kalanya kejahatan di awal memang selalu menang, tetapi pada akhirnya kebenaranlah yang pasti akan menang. Saudara-saudara Yusuf telah berubah. Tuhan mengajar dan membentuk saudara Yusuf, dan melalui kesulitan, melalui penderitaan, dan mereka akhirnya pun berubah dan mereka mengakui kesalahan mereka di masa lalu. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan selalu bersukacita. Sama seperti dengan Yusuf, Tuhan memberkati dia menjadi seorang pemimpin yang arif dan bijaksana melalui banyak kesalahan, melalui banyak penderitaan, melalui banyak masalah. Orang yang itulah pentingnya dekat dengan Tuhan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan pasti mau mengampuni. Demikian firman Tuhan pagi ini. Cerita kita pagi ini terambil dari Kejadian pasal 46 sampai pasal 47. Mari buka Alkitabnya. Kejadian pasal 46 sampai 47, dan yang akan menjadi perikop pembacaan kita terambil dari Kejadian pasal 46 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Kita baca bersama-sama. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Cerita kita berjudul Israel pindah ke Mesir. Israel pindah ke Mesir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita Alkitab yang bercerita tentang Yusuf yang memaafkan saudara-saudaranya.
Walaupun saudaranya sudah melakukan kesalahan, Yusuf mau memaafkan mereka karena Yusuf begitu mengasihi saudara-saudaranya. Ya, adik-adik, kalau kita mengasihi seseorang, pasti kita akan mau mengampuni setiap kesalahan yang dilakukan orang itu. Nah, kita menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Tiba saatnya kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Maka dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 95 ayat 2 sampai ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Amin. Sekarang kita nyanyikan pujian ucap syukur. lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih untuk saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu
masih diberikan kesempatan untuk beribadah sekolah minggu. Kami telah mendengarkan cerita dari dalam Alkitab yang mengajarkan kepada kami untuk selalu dekat kepada Tuhan, karena orang yang dekat kepada Tuhan akan selalu mengampuni. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang manis, yang dengar-dengaran kepada orang tua, dan terlebih lagi takut kepadamu. Tuhan Yesus, kami mendoakan anak-anak sekolah minggu-Mu, baik dalam mereka bersekolah maupun yang masih dalam pertumbuhan. Anak-anak-Mu yang bersekolah ya Tuhan, walaupun masih di tengah pandemi, kami turut mendoakan kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan kesehatan, memberikan kepintaran, agar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan tetap patuh kepada orang tua dan takut kepadamu. Anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dalam pertumbuhannya, kiranya mereka juga boleh bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Engkau melalui keluarga. Tuhan Yesus, saat ini kami telah membawa tanda ungkapan syukur kami melalui pundi persembahan, kiranya Engkau memberkatinya dan dapat dipakai di ladang pekerjaan Tuhan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu-Mu, kakak-kakak sekolah minggu yang dengan setia mengangkat tugas pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga orang tua yang juga dengan setia mendampingi anak-anak-Mu, merawat dan juga memelihara mereka dengan baik. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka lakukan senantiasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga masih di dalam suasana pandemi COVID-19. Tuhan, keadaan ini ya Tuhan, mungkin memberikan rasa bosan kepada kami untuk selalu melawan dan tidak menaati protokol kesehatan. Tetapi kami percaya apa yang diperintahkan oleh pemerintah, kami percaya itu semua demi kebaikan kami, dan kami percaya itu semua karena kehendak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, jadikan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi terang-Mu di dalam dunia ini, dan dapat bersinar di dalam dunia ini seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kakak akan menginformasikan kepada adik-adik yang ada di rumah, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Nah, kita akan merayakan Natal pada tanggal 12 Desember tahun ini ya adik-adik. Kak, iya. Rencananya kita akan Natal tanggal 12 Desember. Nah, kakak, kita akan laksanakan nanti di depan halaman gedung gereja. Wah, kita berdoa ya Kak, semoga kondisi kita semakin hari semakin baik sehingga kita boleh berjumpa lagi di tempat ini. Iya Kakak Anda, tapi tetap juga harus mematuhi protokol kesehatan. Nah Kakak Anda, dalam ibadah Natal nanti juga ada loh warna baju yang sudah ditentukan oleh kakak-kakak pengurus sekolah minggu. Nah Kakak Anda tahu kalau untuk Andrea pakai baju warna? Kalau Andrea memakai baju berwarna merah. Kalau anak kecil memakai baju berwarna hijau. Anak besar memakai baju warna kuning. Anak remaja memakai baju warna biru. Ya. Ke depan ini Kak, kemungkinan minggu depan kita akan menjadwalkan latihan lagu-lagu Natal. Jadi adik-adik di rumah tunggu informasi dari kami hari apa saja
jadi kami akan memisahkan harinya untuk setiap kelas. Iya, jadi dalam ibadah ini nantinya ada lagu-lagu baru yang akan dilatih di rumah masing-masing, tetapi juga akan dilatih di gereja. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur pasal 79 ayat 13. Maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan pujian-pujian untukmu turun-temurun. Amin. Adik-adik semuanya, mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu Sejak Ku Kenal Yesus, Hidupku Berubah. Semuanya, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. menjaga kita, amin. Tuhan melihat kita, amin. Tuhan menyayangi kita, haleluya, amin. Nah, Kak, ya, kita dalam kehidupan kita, apakah kita akan terus mau mencintai Tuhan Yesus? Tentu saja kakaknya, saya akan selalu mencintai Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya kita tetap mencintai Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikan pujian akhir kita, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya.
dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.